Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Dinda Mahardika, NIM 27. Di sini saya akan mereview mengenai modul 1 yang telah saya kerjakan. Yang pertama, konsep 1, yaitu antara iterasi, syntax for, dan syntax while. Iterasi atau looping itu adalah suatu instruksi kode program yang dilakukan berulang kali. Fungsinya untuk memerintahkan komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu selama sebuah kondisi yang telah ditentukan masih terpenuhi. Yang kedua yaitu syntax for atau for loop. Merupakan pengulangan for pada Python yang memiliki kemampuan mengulangi item dari urutan apapun seperti string atau list. Ketiga, syntax while atau while loop merupakan pengulangan pada Python yang terus mengulangi selama kondisi bernilai benar atau true. Dari ketiga loop tersebut, selain segi penggunaan, di mana for digunakan pada pengulangan yang diketahui jumlah perulangan atau countable, sedangkan while digunakan ketika jumlah perulangan belum ditentukan atau uncountable. Ini ada contoh penggunaan syntax for, dimana sayuran itu ada bayam, jagung, kangkung. Lalu kita melakukan for makanan in sayur dan kita print saya suka makan makanan, dan nanti saat di print hasilnya akan saya suka makan bayam. Di sini kedua saya suka makan jagung, ketiga saya suka makan kangkung. Materi selanjutnya, contoh penggunaan syntax while. Contohnya ini, itu sama dengan 1, while itu kurang atau sama dengan 10. Lalu print itu plus sama dengan 2. Lalu kita print, nanti akan muncul angka 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Selanjutnya, konsep yaitu menjelaskan mengenai tipe data. Pertama, tipe data list merupakan tipe data yang ditulis secara berurutan, di mana berisi lebih dari satu tipe data dan dapat diubah sehingga memungkinkan adanya data duplikat. Cara mengakses tiap anggota list yaitu dengan cara menggunakan kurung siku. Ini kurung siku. Kedua, string merupakan tipe data yang mewakili suatu kalimat atau kata yang diawali oleh tanda petik 1 atau 2. String digunakan untuk data yang berupa satu kata, kumpulan simbol, atau angka. 3. Tuple merupakan tipe data yang digunakan untuk menampung banyak tipe data, biasanya diawali dengan kurung biasa atau tanpa tanda kurung dan bersifat immutable. Keempat, dictionary merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan case dan value. Dictionary diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal dan bersifat mutable. Ini ada contohnya, yaitu pertama contoh penggunaan list. Di sini var list itu sama dengan hi, hello, see you, dan kita print var list ini, nanti akan muncul ini, hi, hello, see you. Kedua,
contoh penggunaan string. Di sini kucing itu sama dengan gemoy. Dan kita print kucing. Nanti hasilnya akan menjadi gemoy. Ketiga, contoh penggunaan tuple. Di sini makanan itu sate, pecel, nasgor, dan kita print seperti ini. Nanti akan munculnya seperti ini ya. Lalu contoh penggunaan dictionary. Ikan itu sama dengan bandeng. Kita menggunakan titik 2, tenggiri, koma, gabus, titik 2, koi. Nanti printnya akan seperti ini hasilnya. Lalu materi selanjutnya yaitu implementasi. Pertama, list compression. Karena berhubung saya NIM ganjil, saya mengerjakan yang NPM ganjil ya. Untuk implementasi, buatlah list dengan menggunakan list compression dengan anggota yang berisi bilangan ganjil antara n sampai dengan n pangkat 2 seperti contoh pada gambar 1. Ini contohnya. Oke, di sini kita n input untuk memasukkan n-nya. Lalu data ini i for i in range, di mana n, n pangkat 2 if ini, lalu di print seperti ini. Nanti kita saat di run, nanti kita akan masukkan angka terserah ya. Berhubung contohnya 4, saya jadi masukkan angka 4. Jadinya nanti akan data ganjil antara 4 sampai dengan 16. Kenapa 16? Karena n-nya 4 dan tadi datanya sampai dengan n pangkat 2, itu 16. Ini angka yang keluar. Kedua, persamaan matematika untuk NPM ganjil. Nah, ini soalnya. Buatlah fungsi dan kode yang diperlukan untuk memanggil fungsi tersebut menggunakan bahasa Python. Lain. Ini tuh def create list. Ini karena menggunakan create list karena fungsi create list ini ya dikasih. Lalu x ini for i in range, num sama dengan in input, masukkan data. X, ini codingannya. Nah, ini hasil yang sudah di run. Kan nanti akan memasukkan perulangannya berapa. Karena berhubung ini di sini contohnya ini ada 7, maka saya masukkan angka 7 dan urutannya data ini. Jadinya saya masukkan angka 10, 12, 8, 4, 9, 1, 7. Dan ini nanti hasilnya. Ketiga itu matriks 1D. Ini codingannya soalnya pembuatan matematika membentuk suatu list. Ini contohnya ya. Fungsi penjumlahan, perkalian antar skalar. Ini penjumlahan matriksnya,
perkalian matriks. Ini kodenya. Nanti saat ini memasukkan A itu matriks 1D, itu ada 4 perulangannya, jadinya terus kita masukkan datanya, terserah kita masukkan data berapapun. Nah, ini dilakukan ini, dan ini ketika akhiran terakhir, dimana matriks 1 ini gini, matriks 2 nya matriks 3, terus hasil penjumlahan atau ukuran matriks tidak sama. Ini hasilnya. Untuk selanjutnya itu matriks 2D. Soalnya seperti ini. Buatlah fungsi dan kode untuk memanggil fungsi dan menggunakan Python antara lain fungsi pembuatan matriks, fungsi penjumlahan 2 buah matriks, fungsi perkalian 2 buah matriks. Ini contohnya ya. Ini def matriks, return in input, memasukkan matriks. Nih. Ini kodiannya ya. Nanti akan masukkan angka matriksnya. Kalau untuk saya sendiri ini memasukkan angkanya sesuai contoh. Sebenarnya bisa terserah kalian untuk mengisi angka berapapun ya matriksnya. Ini jika ini mul, berarti kalau di sini harus mul mat. Kalau tidak sama, nanti program akan error. Ini untuk program terakhirnya. Harus dipastikan ya, mulmatnya itu harus sama dengan tadi yang di def. Nanti kalau tidak sama, nanti akan error. Sekian. Oh ya. Di sini disuruh untuk live code salah satunya ya. Saya mencari yang gampang-gampang. Bukan. Ini saya mengambil list comprehension. Pertama itu n itu sama dengan in kurung buka input, karena kita akan memasukkan angka, jadinya menggunakan in input, lalu kurung lagi, kurung buka tanda petik 2-nya ya, terus masukkan n itu dengan klik enter, data sama dengan kurung sikunya, habis itu i for i in range.
terus kurung buka n, n pangkat 2, karena di soalnya tadi n sampai dengan n pangkat 2. Itu if sama dengan dua kalinya, habis itu 1, enter, lalu kita akan melakukan print kurung buka F, kemudian tanda petik, lalu kemudian tanda petik di atas ya. Ingat, tanda petik buka harus ada tanda petik penutup, kalau tidak nanti error program. Kemudian data, karena yang dicari data lanjut, antara terus akan ini diisi M ya, sampai dengan kurung buka kurangannya M pangkat 2. Kemudian setelahnya kurung buka kurangannya lagi delta. Salah penempatannya, jangan di belakang sini tapi di belakang data, lalu kita run. Nah, sudah kita run, masukkan n nya berapa, misal saya 3, enter. Nah, data ganjil antara 3 sampai dengan 9, berarti ada angka 3, 5, 7. Oke, sekian review dari saya. Mohon maaf jika ada salah